Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dila Ramadhani. Saya merupakan siswa SMA Negeri 21 Goa. Tugas saya di sini adalah menceritakan sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, menurut teman-teman, kapan ya pertama kali masyarakat Samangkuneho di Indonesia membentuk kerajaan? Ternyata banyak yang menduga kalau jawabannya adalah abad ke-4 Masehi, bukan di Jawa maupun Sumatera, tetapi di Kalimantan Timur. Tepatnya di Kerajaan Kutai Martapura yang bercorak Hindu. Walaupun daerah kekuasaannya tidak seluas kerajaan yang muncul setelahnya, Kutai terbilang istimewa karena bisa berlanjut hingga sekarang ini. Namun, keberadaannya saat ini sudah berbeda jauh dengan asal mulanya. Kini namanya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura yang bercorak Islam dan lebih berperan sebagai warisan budaya dan sejarah nasional. Kira-kira bagaimana ya cerita asal mulanya, masa kejayaan dan redupnya kerajaan ini? Yuk kita simak sejarah kerajaan Kutai dalam kurun waktu 1600 tahun ini. Ada beberapa periode dalam sejarah kerajaan ini. Kerajaan ini bermula sebagai Kutai Martapura yang bercorak Hindu dan berpusat di Murakaman pada abad ke-4 Masehi. Di lain pihak, pada abad ke-14 Masehi, muncullah kerajaan Hindu lain yang bernama Kutai Kartanegara di Kutai Lama. Kutai Kartanegara kemudian mengalahkan Kutai Martapura di tahun 1635 dan meleburkan keduanya menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Islam di abad ke-18. Selanjutnya, Kesultanan Kutai menjadi bagian dari Hindia Belanda pada abad ke-19. Dan kemudian daerah kekuasaan Jepang di tahun 1942. Setelah kemerdekaan, Kutai sempat bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat hingga diakhiri status kesultanannya di tahun 1960. Namun pada tahun 2001, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura dihidupkan kembali dengan penobatan H.A.J. Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat sebagai Sultan. Wah, menarik ya, ternyata kerajaan Kutai mengalami banyak perubahan bentuk dari awal hingga sekarang ini. Sebenarnya, awal mula kerajaan Kutai tidak banyak kita ketahui, karena sumber sejarahnya relatif sedikit. Sumber sejarah utama mengenai kerajaan ini adalah prasasti Yupa, yang ditemukan di hulu Sungai Mahakam. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, yang berasal dari India bagian selatan. Jenis bahasa dan aksara ini menyebar di Nusantara sekitar abad ke-4 hingga 5 Masehi. Hanya 4 dari 7 Yupa berhasil ditemukan dalam kondisi cukup baik dan dapat diterjemahkan. Salah satu Yupa ini nama silsilah pendiri kerajaan, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Ketiga Yupa lainnya menyebutkan mengenai sedekah yang diberikan oleh Raja Mulawarman pada para Brahmana yang kemudian mendirikan Yupa. Tidak ada nama kerajaan yang disebutkan pada prasasti. Nama Kutai sendiri diberikan oleh para ahli dari nama tempat ditemukannya Yupa ini. Menurut tafsir para ahli, Kudungga belum terpengaruhi oleh budaya India karena namanya masih asli Indonesia dan ia adalah kepala suku orang Dayak sebelum mengubah kedudukannya sendiri menjadi raja. Anaknya Aswawarman adalah yang pertama dari dinasti ini yang terpengaruh budaya Hindu. Kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta dan biasanya digunakan untuk akhiran nama orang yang berasal dari India Selatan. Adapun Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Diduga kalau Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mulawarman, buktinya disebutkan dalam Yupa kalau Mulawarman sanggup mempersembahkan banyak harta pada para Brahmana diantaranya 20 ekor lembu, emas, minyak, dan juga bunga. Disebutnya Brahmana dalam Yupa
berarti ada sistem kasta di Kutai. Walaupun mungkin tidak seketat seperti di India, sistem ini terdiri atas kasta Brahmana, yaitu para cendekiawan, kasta Ksatria, yaitu raja dan bangsawan, serta prajurit, kasta Waisyak, yaitu pedagang, dan kasta Sudra, yaitu gelandangan dan pelayan. Isi Yupa juga mengindikasikan kalau perekonomian Kutai sangat kuat, sehingga raja sanggup menyisihkan sedekah yang sangat berharga pada para Brahmana. Saat itu, perekonomian Kutai berkembang sangat pesat melalui pertanian dan perdagangan. Dan letak Kutai sangat strategis karena berada di antara jalur perdagangan India dan Cina. Sungai Mahakam menjadi jalur utama arus perdagangan yang membawa kekayaan yang melimpah ke kerajaan. Keuntungan dari perdagangan ini kemudian digunakan sebagian oleh kerajaan untuk mendanai proyek-proyek besar seperti pembangunan kuil dan upacara-upacara keagamaan. Proyek ini memperkuat kekuasaan politik raja yang menikmati dukungan dari para Brahmana. Hubungan antara raja dan Brahmana sangat erat dan kerjasama mereka berhasil mempertahankan kekuasaan dan stabilitas kerajaan saat itu. Setelah Mula Warman, tidak banyak diketahui cerita kerajaan hingga keruntuhannya di tangan Kutai Martapura 12 abad kemudian. Dalam Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dari Majapahit, disebutkan bahwa Dharma Satya dari Kutai Martapura tewas terbunuh dalam peperangan oleh Aji Pangeran Sinumpanji Mendapa dari Kutai Kartanegara. Sejak saat itu, kedua kerajaan melebur menjadi Kutai Kartanegara di Martapura. Setelah itu, Islam masuk dan perlahan menggantikan Hindu sebagai agama kerajaan. Sultan Aji Muhammad Idris yang bertahta dari tahun 1735 hingga 1778 adalah Raja Kutai pertama yang menggunakan gelar Sultan. Kesultanan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang berkuasa di abad ke-19. Saat itu wilayah kekuasaan Kutai mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini. Kemakmuran Kutai di zaman ini berasal dari pembukaan tambang batu bara dan minyak bumi yang dipelopori oleh Belanda. Puncaknya adalah pendirian perusahaan Borneo Sumatra Tradeko di awal abad ke-20 yang membawa surplus yang sangat besar bagi perekonomian Kutai. Sultan Kutai terakhir sebelum menjadi bagian wilayah Republik Indonesia adalah Aji Muhammad Parikesit yang naik tahta di tahun 1920. Ia mendirikan keraton baru di tahun 1936 yang sekarang Museum Negeri Mula Warman. Namun tak lama berselang, Jepang tiba pada tahun 1942. Kesultanan Kutai diduduki oleh bangsa Jepang. Sultan Kutai memutuskan untuk tunduk pada Kaisar Jepang agar terhindar dari pembantaian seperti yang terjadi pada rakyat dan keluarga kerajaan lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Kutai berubah status beberapa kali dari daerah Swaparja, daerah istimewa tingkat 2, hingga akhirnya dihilangkan status kesultanannya pada tahun 1960. Saat ini, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beribukota di Tenggarong dan menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Wah, menarik ya, sejarah dari kerajaan Kutai, sejarah dari kerajaan mana lagi ya? Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa sejarah adalah bagian penting dari identitas kita sebagai bangsa. Mari kita jadikan pelajaran sejarah sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga cerita sejarah ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus maju dan mempertahankan warisan budaya kita. Dengan menutup cerita sejarah ini, kita diingatkan akan pentingnya mempelajari dan melestarikan sejarah kita, agar kita dapat memahami dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oh iya teman-teman, jangan lupa kunjungi website Kejar Cita ID atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Karena sumber yang saya gunakan saat ini adalah dari beliau atau dari akun Belia. Jadi jangan lupa follow ya.